selamat datang di Australia. Balik lagi di Speed Build Sim 4. Hari ini aku akan share ke teman-teman salah satu bangunan yang baru aja aku buat di Oasis Spring. Jadi setelah melihat-lihat bangunan yang ada dari Oasis Spring, aku kepikiran buat bangun salah satu rumah yang temanya mungkin di daerah guru. Secara keseluruhan rumah ini ya biasa aja, kayak rumah-rumah yang udah pernah aku buat, tapi punya salah satu keistimewaan, yaitu punya kamar yang cukup banyak. Di sini juga nanti akan ada 3 kamar, 2 kamar mandi, 1 kamar mandi umum, dan yang satunya tuh kamar mandi di dalam rumah. Teman-teman bisa pakai bangunan ini untuk main sama keluarga besar kalian, karena kayaknya masih masuk untuk 8 orang kalau misalnya kasur-kasurnya dirombak. Nah, secara eksterior aku tuh fokus di warna kuning dan juga coklat, untuk mungkin biar menyamakan lah gitu dengan keadaan sekitar yang cukup gersang. Nah, cuman ini nanti akhirnya finalnya diganti, nggak pakai cat yang ini kalau nggak salah. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Hari ini aku dalam keadaan baik dan juga sehat. Aku juga harap teman-teman dalam keadaan yang sama. Aku minta maaf karena kemarin sempat telat upload. Aku cuma upload 1 kali di minggu kemarin, tapi aku usahakan minggu depan uploadnya sesuai dengan jadwal. Awalnya aku tuh mau bikin community lot, tapi setelah ditimbang-timbang aku mau nyelesain rumah ini dulu. Jadi aku tuh kayak kadang punya stok rumah gitu, nah tapi kadang ada yang gak diselesain, dan baru aku rampungin pas udah mood aja. Kalau misalnya teman-teman lihat, rumah ini tuh banyak banget balkoninya di kamar depan, terus juga di lantai atas, terus juga aku simpen teras untuk pintu masuknya. Itu sengaja aku buat untuk mempercantik, dan aku rasa di tempat yang cukup gersang lebih enak kalau misalnya ngumpulnya di balkoni daripada di halaman. Jadi nanti di next video teman-teman bakal lihat aku bangun kayak taman gitu. Sengaja aku buat karena untuk memperhijau daerah ini. Awalnya di belakang tuh mau aku simpan kolam renang, tapi setelah dipikir-pikir kayak kurang srek gitu loh. Jadi aku ganti aja jadi taman yang super duper hijau untuk memberikan oksigen yang baik di lingkungan Oasis Spring ini. Nah, ini balkon yang aku maksud tadi. Kalau balkon yang di belakang itu tuh bisa diakses sama orang-orang di lantai 2. Kalau misalnya balkon yang di depan itu bisa diakses dari kamar. Jadi hanya orang yang tidur di kamar itu aja yang bisa masuk. Aku juga tadi udah kasih opening untuk video rumah ini supaya teman-teman bisa terbayang kayak gimana sih serunya main di rumah ini. Sesuai judul yang udah aku pakai, jadi rumah ini tuh only base game. Aku kelupaan cerita di awal. Jadi nggak terlalu banyak pernak-pernik yang bisa aku simpen. Tapi secara keseluruhan, aku suka sih sama rumah ini, dan semoga teman-teman juga suka. Kalau misalnya mau mainin game ini, merasakan keseruan yang sama, tinggal langsung download aja di galeri The Sims 4 aku dengan ID Elsolia. Di sana juga ada beberapa hasil karya aku, bangunan-bangunan yang udah aku buat dari speed build, juga rebuild. Sebenarnya aku baru punya 1 bangunan rebuild atau dekorasi ulang, tapi yang lainnya ada banyak. Juga ada beberapa ruangan-ruangan aja, kayak misalnya toilet aja, atau misalnya kamar tidur aja. Itu bisa teman-teman pakai dan download juga. Oh ya, selain itu di description box aku juga taruh link Saweria. Kalau misalnya teman-teman mau sawer aku bisa lewat link itu. Tapi
dukungan untuk El Solia. Nggak selalu harus lewat uang, teman-teman juga bisa dukung YouTube channel aku dengan cara like, comment, share, subscribe. Kasih tahu juga teman-teman kalian yang main The Sims atau misalnya merasa bosen dengan bangunan-bangunan yang itu aja. Barangkali bangunan yang udah aku buat bisa menambah keseruan di game kalian. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, jadi setiap aku upload video baru kalian dapat notifnya. Kayak gitu. Ini kita masuk ke bagian taman belakang. Taman belakangnya tertutup gitu, tapi nggak pakai pagar, jadi semua orang bisa lalu lalang dengan bebas ke dalamnya. Nah di sini tuh aku simpen apa ini namanya? Mirip temennya ayunan kali ya. Itu tuh untuk kalau misalnya teman-teman punya anak kecil, punya child, supaya mereka bisa meningkatkan skill motoriknya. Walaupun di opening aku nggak punya child, jadi aku nggak bisa tunjukin gimana anak-anak main di permainan itu. Nah ini aku sengaja pasangin pot-potnya dengan bunga-bunga dan tanaman yang ada di The Sims 4 karena waktu bikin opening aku nggak tunggu dulu sampai ada bunga-bunga, jadi untuk mempercantik dan menggambarkan bahwa ini adalah taman bunga aku pakai dari bawaan The Sims. Jujur di menit ke-7 ini aku udah bingung mau ceritain apa lagi. Oh iya, teman-teman apa punya saran atau masukan untuk bangunan yang aku buat di video selanjutnya? Boleh komen aja di bawah, nanti aku baca dan aku cek apakah aku bisa buat atau enggak. Nah, di sini aku lagi landscaping karena sesuai dunia yang aku ambil di Oasis Spring, jadi aku simpan bebatuan yang besar untuk memberikan nuansa yang real di rumah ini. Aku juga ada niatan untuk bikin series gameplay. Aku tuh lagi pengen mainin Drag to Riches, tapi karena belum ada konsep dan tema karakter The Sims seperti apa yang aku mainkan, jadi aku hold dulu dan tetap stay di speed build. Setelah menyelesaikan halaman belakangnya, kita masuk ke landscaping halaman depan atau teras depan rumah ini. Awalnya aku nggak mau simpen banyak tanaman di depannya, tapi setelah dipikir-pikir supaya nggak terlalu kosong, aku simpen beberapa jenis tanaman. Karena ini kan di Oasis Spring yang secara general gersang ya, jadi aku hanya simpan beberapa tanaman yang emang cocok aja sama Oasis Spring itu, kayak kaktus-kaktus, juga bunga, itu pun gak semeriah biasanya. Aku lebih sering simpan bebatuan yang udah aku perbesar karena aku lihat juga di samping bangunan ini, di samping lot ini tuh banyak bebatuan yang besar, jadi menyesuaikan aja aku simpan bebatuan juga. Setelah menyelesaikan bagian luarnya, nanti kita akan masuk ke bagian dalam rumah ini. Jadi di lantai bawah itu akan ada kayak ruang keluarga, tapi aku juga langsung pasang TV, jadi kayak sofa gitu. Nah, terus ada dapur, dimana dapur itu tuh akses juga menuju ke lantai atas. Di lantai bawah akan ada satu toilet yang digunakan untuk bersama, lalu ada satu kamar tidur yang cukup besar, mungkin bisa dijadikan kamar utama. Lalu ada kayak space untuk menari gitu. Barangkali ada acara keluarga, jadi bisa langsung menari dan kumpul di bawah. Di bawah juga ada ruang makan, meja makan. Meja makan itu tuh cukup besar karena aku simpan untuk 4 orang. Nah, dari ruang makan itu ke akses halaman belakang.
Nanti di halaman belakang kalau nggak salah aku simpan juga bar untuk mengisi kekosongan. Udah, kalau nggak salah untuk denahnya seperti itu. Setiap balkon aku kasih kursi. Kalau misalnya balkon yang di belakang tuh aku kasih teleskop atau teropong, juga alat untuk olahraga. Namanya itu apa ya, kayak samsak gitu loh. Untuk dapurnya emang cukup kehitung kecil, jadi tuh kayak cuman ada satu space untuk nyimpan barang, terus kompor sama wastafel. Nah tapi sayangnya setelah wastafelnya aku pakai, kita tuh jadi nggak bisa nyimpan makanan. Jadi kalau misalnya mau cuci piring atau mau cuci tangan, bisa di toilet langsung. Tapi tenang aja, kompornya berfungsi. Aku juga masih simpen kulkas yang kecil. Nah di sini aku kasih hiasan. Sebenarnya tadinya tuh aku mau kasih kulkas ya yang besar itu, cuman kayak bosen. Jadi aku simpen apa ini? Kayak hiasan dapur, apa ya namanya tuh, kayak rak gitu ya, rak di dapur. Di sampingnya aku nggak kelupaan simpen tong sampah karena emang diperlukan. Setelah dapur aku akan isi toilet di lantai bawah tuh ada shower, maksudnya ada bathtub dan shower, dan ada toilet maaf, dan ada kloset juga, sink ya itu. Kalau aku tuh ya setiap bangun toilet kadang nggak terlalu banyak pernak-pernik ya. Kalau misalnya aku lihat para konten kreator The Sims lain tuh sering banget kayak simpen toothpaste atau misalnya sabun atau misalnya apalah pernak-pernik dari toilet. Nah aku tuh jarang banget, aku kayak cuman pakai tisu aja sama gantungin handuk, udah selesai. Tapi tenang aja, aku yakin dan aku merasa percaya diri walaupun hanya begitu aja, bangunan aku tetap oke. Versi aku ini adalah lorong gitu ya. Lorongnya aku manfaatkan sebagai sofa dan tempat nonton. Terus juga kalau misalnya ada tamu, ngobrolnya di situ aja. Karena di luar tuh aku nggak pakein apa-apa kalau nggak salah. Jadi ya udah di situ aja. Nah ini adalah tempat yang tadi aku maksud, dimana si household di rumah ini tuh bisa dance bareng-bareng. Tapi kalau nggak salah nanti posisinya dibalikin karena aku mau memperbesar ruang makan. Nah, yang jelas untuk denah dari rumah ini tuh bener, walaupun agak sempit dempet-dempet gitu, masih tetap sangat berguna dan juga lengkap. Jadi semuanya udah ada, iya kayak gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman lihat, jadi di kamarnya tuh jujur agak sempit-sempitan walaupun masih bisa dipakai. Cuman kayak aku sampai ngecilin lemari baju karena aku punya kebutuhan untuk simpan meja belajar juga. Jadi aku korbankan deh lemari bajunya. Aduh mohon maaf agak belibet. Sebentar lagi kayaknya voice overnya bakal aku akhirin. Jadi aku gak akan temenin sampai akhir karena aku udah udah kayak gini, makanya takut kalian gak nyaman dengerin voice overnya. Pokoknya di sini tuh di belakang tuh yang kosong-kosong itu tuh dimasukin alat untuk meningkatkan handless skillnya. Juga ada bar. Nah di atas adalah 2 kamar tidur, yang satu kamar tidurnya tuh punya kamar mandi di dalam. Aduh pakai acara disuruh bocor lagi. Nah kayak gitu. Nanti di atas juga ada papan catur,
terus juga ada satu kamar lagi. Nah, kamar itu adalah kamar yang punya akses ke balkon di depan. Oke, mungkin segini aja voice overnya. Selamat menonton sampai akhir. Terima kasih yang udah temenin aku sampai di menit ke-16 ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.